Selamat pagi untuk kita semua dan anak-anak kami yang ada di SMK Harapan Mandiri. Di pagi ini kita akan belajar dan melanjutkan proses belajar mengajar kita pada minggu yang lalu, di mana di pertemuan ke-15 kemarin, ke-14 kita sudah membahas dan menjelaskan juga ya. Kini kita hanya melanjutkan di pertemuan ke-15 ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan mendetail, saya ingatkan kembali kepada anak-anak kami untuk selalu berjaga diri dan menjaga kesehatan juga untuk dalam hal pandemi COVID-19 ini. Selalu juga kita berdoa kepada Tuhan semoga musibah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali seperti biasanya. Di saat ini kita akan belajar ya. Sebelum itu Bapak akan mengajak kita bersama dulu untuk berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Pagi ini kita melanjutkan atau membahas di pertemuan ke-15 ini masih di topik yang sama. Ya, masih di topik yang sama, di mana adalah peralatan penanganan jaringan fiber optik. Di pertemuan ke-14 kemarin kita membahas mulai dari nomor 6 ya sampai nomor 15. Saya hanya mengingatkan kembali di pertemuan ke-14 itu mulai dari nomor 6 tisu fiber optik sampai dengan light source. Nah, itu di pertemuan ke-14. Kita hanya melanjutkan dari pertemuan ke-14 itu dengan topik yang sama, adalah nomor 16 ya. Masih membahas tentang peralatan penanganan jaringan fiber optik ini, dimana ada beberapa juga ya, yaitu optik fiber identifier. Itu salah satunya, yaitu nomor 16. Mungkin Anda sudah tahu dan ada buku di rumah untuk dilihat juga materi yang ada di layar ini, dimana di optical fiber identifier ini adalah berfungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Itu untuk optical fiber identifier, ya, dimana tadi untuk mengetahui arah sinyal ya, untuk mengetahui arah sinyal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Itu yang lainnya juga untuk peralatan penanganan fiber optik ini adalah visual foul locator. Nah, ini saya hanya memberikan juga ilustrasi ya, bahwa di gambar optical fiber identifier tadi adalah ini gambar dari yang seperti Anda lihat tadi di layar ini. Ini adalah gambar dari optical fiber identifier. Kemudian di nomor 17 itu adalah visual foul locator. Ya, alat ini sering disebut juga laser fiber optik ya, atau center fiber optik. Ya, dimana fungsinya itu untuk melakukan pengesetan ya, pengetesan pada core fiber optik. Itu fungsinya ya. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user end to end. Apabila bermasalah, maka laser akan sampai pada titik tujuan ya. Apabila tidak bermasalah, maka laser akan sampai pada titik tujuan. Kemarin kita sudah belajar juga dan membahas kalau terjadi sesuatu pada kabel fiber optik atau terjadi gangguan masalah seperti kotoran kemarin tuh kan, atau putusnya kan, akan terganggu pada penyampaian ya, kabel ini bisa terhubung dengan baik ya. Seperti yang Anda lihat di layar ini adalah ini gambar dari visual foul
locator. Ya, ini gambar dari visual VAW locator. Berikutnya peralatan penanganan jaringan fiber optik yang lainnya adalah 18 bit error rate test. Ya. Alat ini berfungsi sebagai pengecek ya. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM atau time division multiplexing. Itu adalah fungsinya. Nah, secara spesifiknya BER test berfungsi untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. Nah, kemarin kita belajar juga dan membahas apa itu TX dan RX. Yang kemarin itu adalah TX itu transmitter dan RX itu adalah receive ya. Ya, dimana tadi kemarin itu adalah untuk mengirim dan menerima data yang akan dikirim oleh user kepada user ya. Kemudian Anda bisa melihat juga gambar dari bit error rate test nih. Ya, dimana ini adalah gambar dari rate test bit error rate test ya. Ini gambarnya. Kemudian peralatan penanganan kabel fiber optik yang lain adalah fiber optik adapter ya. Ini nomor 19. Nah, fiber optik adapter juga merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Itu sudah kita jelaskan dulu kemarin juga ya. Kita sudah menjelaskan. Ya, seperti yang Anda lihat di gambar juga, ini adalah bagian-bagian atau komponen-komponen dari fiber optik adapter. Namun nanti akan terbagi beberapa bagian dari fiber optik adapter ini. Nah, jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optik adapter disebut fiber optik adapter hybrid atau special adapter. Itu untuk fiber optik adapter ya. Kemudian di fiber optik tadi yang adapter ya, maksud saya adalah ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis fiber optik adapternya. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar ini atau di layar monitor ini adalah salah satunya FC fiber optik adapter. Ya, dimana jenis adapter fiber optik yang satu ini tersedia di dalam jenis single mode dan multi mode ya. Ada 3 jenis bentuk fiber optik FC adapter, yaitu tipe persegi tunggal dan persegi tunggal dan ganda tipe D. Semua fiber optik adapter dengan rumah housing logam dan dengan sleeves dari keramik, itu terbuat dari keramik semua ya. Semua tipenya dan memiliki bentuk ya, yang memiliki bentuk persegi tunggal dan ganda tipe D ya. Yang dimana tadi yang tersedia di dalamnya adalah single mode dan multi mode ya, untuk fiber FC fiber optik adapter. Yang lainnya untuk beberapa jenis fiber optik adapter yang lain adalah SC adapter fiber optik, yang dimana ini tersedia dalam jenis single mode dan multi mode serta simplex dan duplex. Yang tadi adalah hanya untuk single mode dan multi mode. Ini perbedaannya antara si SC adapter fiber optik dengan fiber FC fiber optik adapter ya. Yang dimana tadi di situ ada di dalamnya simplex dan duplex. Adapter fiber optik dengan perumahan housing plastik mempunyai beberapa variasi warna ya. Memiliki beberapa variasi warna seperti biru untuk single mode ya, untuk single mode, dan hijau untuk PC single mode dan multi mode untuk PC. Ini gambar dari SC adapter fiber optik ya. Kemudian jenis adapter yang lain dari optik adapter adalah LC. LC fiber optik adapter. Ya. Adapter fiber optik ini semua rumah housing plastik ada simplex LC adapter dan ada LC duplex ya. Fiber optik adapter LC memiliki warna sama dengan fiber optik adapter yang biru, yaitu biru untuk PC single mode, warna beige untuk PC multimedia.
dan hijau untuk API single mode fiber optic adapter dengan perunggu, untuk multimedia dan dengan zirconia untuk single mode. Itu LC fiber mode yang dimana tadi adalah memiliki semua rumah ya, pasti ada simplex LC adapter dan LC duplex. Yang tadi adalah SC, FC, yang terakhir ada yang lainnya adalah LC fiber optic adapter. Yang kemudian untuk jenis adapter fiber optik yang lain yang ada di dalam kabel ini adalah ST fiber optic adapter ya. Di ST fiber optic adapter ini, fiber optik adalah sebuah jenis ulir dengan perumahan atau housing logam di mana single dengan zirconia dan multimode adalah dengan perunggu. Yang anda lihat di gambar ini adalah ST fiber adapter. Ini gambarnya, dimana tadi dilengkapi dengan perunggu dan dengan zirconia. Ini lengannya dan ini perunggunya. Oke, lanjut untuk jenis adapter fiber optik. Yang lain adalah itu sudah habis ya untuk jenis adapter. Sekarang jenis peralatan penanganan fiber optik yang lain adalah splitter optik ya. Splitter optik ini merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input ke dua atau beberapa output serat ya. Itu untuk peralatan penanganan fiber optik ya. Yang ke-20 itu adalah splitter optik. Yang terakhir nanti adalah fiber knot ya. Kita menjelaskan dan fokus pada yang 20 ini aja dulu, bahwa dimana tadi adalah komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Splitter pada PMN dikatakan pasif sebab ya, disebabkan oleh optimasi tidak dilakukan terhadap gaya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitternya ya, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Itu adalah splitter optik, dimana tadi adalah mengoptimasikan, tidak dilakukan terhadap gaya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, yang sifatnya idle dan kerjanya pun daya optik sama rata. Yang ini berikutnya adalah jenis-jenis ya. Jenis-jenis dari splitter itu. Ada perbandingannya, perbandingan dari splitter yang dimiliki oleh splitter optik ini. Dimana tadi ini gambarnya. Nah, ini perbandingan dari ujung ke ujung tanpa backup dan dengan backup. Yang dimana adalah ada perbandingannya antara jenis-jenis splitter ini adalah 1:2, yaitu tanpa backup. 1:32 itu adalah tanpa backup. Kemudian 2:2 sampai 2:32 adalah menggunakan dengan backup. Itu diingat ya untuk materi kali ini. Dan yang terakhir adalah atau 21 peralatan penanganan fiber optik yang lain adalah fiber knot ya. Fiber knot ini merupakan suatu titik yang merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial ya. Fiber optik berupa perangkat optik elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distributed hub menjadi sinyal elektronik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Itu Anda bisa melihat juga di perumahannya yang memiliki lampu atau PLN, di mana menggunakan jaringan koaksial atau kabel di dalam fiber knot ini. Fiber knot adalah, kita tahu, salah satu peralatan yang berhubungan dengan teknologi HFC, fiber hybrid fiber koaksial ya. HFC fiber atau hybrid
fiber koaksial dan banyak diaplikasikan untuk sistem jaringan TV kabel. Nah, Anda bisa melihat juga di TV Anda di rumah bahwa di sambungan atau fiber node ini adalah memiliki kabel ya, hybrid fiber koaksial dengan mereknya itu ya, HFC. Anda bisa melihat nanti di rumah atau di TV Anda masing-masing. Nah, itu adalah pembahasan kita di pertemuan ke-15 ini tanggal 25 Februari 2021, bahwa adalah melanjutkan peralatan penanganan jaringan fiber optik ya. Itu sekian dari pembahasan kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan dibaca dan ditonton sampai habis dari materi ini supaya Anda bisa melihat dan memahami materi kali ini ya. Dan sertakan untuk kuisnya yang Bapak share di GCR untuk dikerjakan dan diserahkan dengan tepat waktu ya. Itu harapan Bapak kepada anak-anak kami semua di pagi ini. Ya, sekian pembahasan kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya.